Karena sesungguhnya ketika kita mampu bersyukur, hakikatnya kita sedang menjalani di antara salah satu misi kita berada di atas muka bumi. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah An-Nahl ayat 78, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah telah mengeluarkan kalian dari rahim, dari perut ibu kalian di dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur. Maka ayat ini menegaskan jangan sampai kita harus nunggu sempurna nikmat dulu baru kita bersyukur. Tapi dengan kita bersyukur, maka Allah akan menyempurnakan nikmat-nikmat yang Allah hadirkan di dalam hidup kita. Paling tidak Allah karuniakan pendengaran, penglihatan hati dan akal pikiran, sehingga ketika kita mampu gunakan di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka inilah yang akan mendatangkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Syekh Abu Hazim rahimahullah pernah mengatakan, kullu ni'matin la yuqaribu ilallahi azza wa jalla fahiyal baliyah. Setiap nikmat yang tidak digunakan di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu hanya akan menjadi baliyah. Baliyah itu apa? Musibah, ujian, cobaan yang kemudian dirasakan berat di dalam hidup kita. Hari ini ada orang yang mungkin telah diberikan kepadanya harta yang banyak, tapi ketika harta itu tidak digunakan untuk mendekatkan kepada Allah, maka menjadi sebab bagaimana Allah mengazab dirinya. Dan itu terjadi pada Qarun. Begitu juga Fir'aun, diberikan nikmat sehat, nggak pernah sakit, bahkan dikaruniakan kekuasaan, tapi karena tidak digunakan di dalam rangka mendekatkan kepada Allah, maka yang terjadi Allah benamkan Fir'aun di dalam Laut Merah. Maka di titik inilah kita senantiasa bersyukur. Ketika kita mampu untuk selalu bersyukur, maka bersyukur itulah yang akan mengundang bahagia. Dan waspadailah daripada virus yang bisa merusak kebahagiaan. Salah satunya apa? Ketika kita tidak mampu bersyukur dengan baik. Maka ketika kita tidak mampu bersyukur, maka bukan tidak mungkin kita selalu akan menemukan episode kesulitan di dalam hidup kita lebih banyak daripada episode kemudahan yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Walaupun kalau kita sadar setiap kita itu punya masalah, nggak Bapak Ibu? Yang hari ini hadir kira-kira punya masalah apa enggak? Sedikit apa banyak? Banyakan mana? Yang duduknya nyender apa nggak nyender kira-kira? Karena jangankan kita, sahabat Nabi pun pernah punya masalah. Salah satu masalahnya apa? Hutang. Nah, yang di sini punya masalah hutang. Nah, ini ada doanya supaya insya Allah mudah-mudahan hutangnya lunas. Pengen nggak hutangnya lunas? Ya, karena jangankan kita, sahabat Nabi juga gara-gara utang gelap hidupnya. Tapi Nabi SAW mengajarkan sebuah doa yang insya Allah saya yakin dan percaya bahwa jamaah Ridho ini sudah khatam di doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Tapi kemudian sebelum masuk sampai di level hutang itu, yang menarik kenapa Rasulullah mengajarkan doa ini, maka ternyata dua yang pertama itulah yang kita sebut sebagai virus perusak kebahagiaan, atau yang kita sebut dengan toxic of our life, toksik di dalam kehidupan kita. Apa itu yang menjadi toksik di dalam kehidupan kita? Nabi mengajarkan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Al-hammu itu adalah kegalauan, kekhawatiran kita akan masa depan yang belum tentu terjadi sebagaimana yang kita pikirkan, tapi seakan-akan sudah kita pikirkan dan kita asumsikan itu terjadi sebagaimana kita pikirin. Kalau bahasa lainnya overthinking. Ada di antara kita yang gelisah dengan masa depan, khawatir dengan masa depan. Sedikit apa banyak? Ya kelihatan di sini banyak wajah-wajah yang gelisah ya. Karena jangankan kita, karena ujungnya orang yang dia overthinking bisa jadi menjadi orang-orang yang
putus rasa, bahkan putus asa. Ada seorang ibu menggunakan hijab, tapi ketika anaknya tidur kemudian ditutupkan dengan bantal sampai kemudian anak itu tidak bangun lagi. Ketika ditanya, "Bu, kenapa ibu melakukan itu?" "Saya takut anak-anak saya nanti kalau tumbuh besar tidak mendapatkan rezeki." Padahal rezeki itu di tangan ibu atau di tangan Allah. Ibu itu menjadi wasilah. Bahkan banyak istilah itu bahwa orang tua itu terkadang numpang rezeki anak. Kalau kita hari ini bilang, "Aduh Ustadz, ngumpulin rezeki buat anak sekolah susah," dan seterusnya, maka sebetulnya bukan tidak mungkin gara-gara anak kita itulah kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah sepatutnya kita nggak khawatir. Kalau apa yang sudah Allah jamin, maka insya Allah tidak ada yang kemudian kita perlu khawatirkan. Karena jangankan kita manusia, makhluk yang bergerak melata saja di atas muka bumi Allah sudah jamin rezekinya. Yang namanya kucing itu paling suka makan apa Bapak Ibu? Ikan. Padahal logikanya kucing itu di darat, ikan itu di air. Tapi menariknya, kok bisa yang di darat makan yang di dalam air gitu ya. Maka kalau bahasa Syekh Ibnu Athaillah, jangan sibuk mikirin kenapa bisa begitu, karena pikirinnya justru ini adalah sesuatu yang sudah dijamin sama Allah. Cicak rezekinya apa? Nyamuk, ya kan? Cicak itu ngerayap, nyamuk itu terbang. Kalau pakai logika harusnya yang ngerayap dapatnya yang ngerayap juga dong. Tapi ternyata kenapa kok Allah kasih rezekinya nyamuk? Maka apalagi manusia. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang overthinking, sehingga ketika kita overthinking yang terjadi adalah putus asa. Dan yang kedua adalah al-huznu. Nah, ini akan kita bahas, yaitu kesedihan akan masa lalu yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Baik itu kehilangan orang yang dicintai, kegagalan dari sebuah peristiwa yang kita hadapi, ataupun ketergelinciran di masa lalu yang karena kita tidak ketahui. Ada orang yang bahasanya hidupnya nggak move on setelah mendapatkan kegagalan, mendapatkan kehilangan, sehingga kalaupun diajakin, "Alah Ustadz, kita mau bagaimanapun ujungnya begini aja." Nah itu akhirnya apa? Sama, ujungnya putus rasa, bahkan sampai putus asa. Maka lanjutan dari doa-doa ini sebetulnya inilah yang kemudian menjadi efek daripada toxic of life ini. Jadi ketika disebutkan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ajzi ini turunan daripada al-hammu. Al-ajzi ini lemah, tidak berdaya. Orang kalau overthinking melihat ke depan, kemudian terlalu khawatir dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, seakan-akan dia melupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ajzi, dia akan jadi orang yang lemah dan tidak berdaya. Wa a'udzubika minal jubni, dan dia akhirnya mengecut, dia nggak berani menghadapi masa depan. Wal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabatid dain, sehingga senangnya itu shortcut. Salah satunya apa? Senang untuk kemudian memenuhi keinginannya walaupun harus dengan berhutang. Nah ini PR. Dan yang menarik, al-huznu juga berpengaruh. Kalau tadi al-ajiz wal kasal, orang yang dia bahasanya hidupnya nggak bisa move on, al-kasal, males mau diajak ngapain, ngaji, Allah sama aja lah Ustaz, ngaji nggak ngaji, gaji podo wae, ya kan? Akhirnya dia nggak merasakan sebuah kebermanfaatan. Akhirnya apa? Wal bukhl itu apa? Bakhil, medit, pelit, kuret. Kalau giliran ada kotak amal rasanya berat mau masukin, tapi kalau giliran ke mall itu gampang keluarnya. Tapi insya Allah kalau jamaah di sini, saya yakin dan percaya pasti semangat berinfaknya lebih daripada semangat belanjanya di mall. Nah, karena apa? Wal bukhul wa'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ketika dia bakhil, maka boro-boro dia nyelamatin diri, yang ada justru dia ditindas oleh orang lain, dijajah oleh orang lain. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ini masya Allah, kalau kita bahas doa ini saja pun luar biasa. Tapi kita ingin mengambil potongan-potongannya. Al-huznu akan kita bahas saat ini. Bagaimana kita bisa menemukan la tahzan, obat kesedihan. Karena hari ini banyak orang yang sedang berada di dalam kesedihan-kesedihan yang larut, yang berkelanjutan, sehingga ujungnya itu sampai kepada putus rasa dan putus asa. Mudah-mudahan yang alhammu, bagaimana agar kita bisa memiliki optimisme. Kita belajar dari para nabi dan para rasul. Ada satu tema lainnya, judulnya adalah prophetic optimism. Bagaimana kita belajar optimisme dari para nabi dan para rasul, karena mereka lah
contoh yang luar biasa telah Allah hadirkan agar kemudian kita tidak menjadi orang-orang yang overthinking ataupun kita tidak bisa move on di dalam kehidupan kita. Walaupun kalau kita katakan, Ustadz, apakah manusia itu nggak boleh sedih? Maka pada dasarnya sedih itu adalah bagian daripada fitrah manusia. Apakah Nabi dan Rasul juga pernah sedih? Ya. Nabi Yakub bagaimana? Beliau sedih saat Nabi Yusuf itu kemudian dikabarkan oleh abang-abangnya bahwa telah dimakan serigala ataupun dimakan hewan buas di dalam hutan. Padahal mereka membuang Nabi Yusuf karena kecemburuannya terhadap Yusuf alaihissalam lantaran menjadi anak yang paling disayang oleh ayahnya Nabiullah Yakub alaihissalam. Maka Nabi Yakub itu nangis bahkan sampai kehilangan penglihatannya, namun dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala begitu Nabi Yusuf ditemukan, diusap dengan daripada bajunya Nabi Yusuf, maka kembali kemudian Nabiullah Yakub alaihissalam itu bisa melihat. Nabi Nuh alaihissalam sedih ketika kemudian Allah menurunkan azabnya berupa banjir bandang, sehingga kemudian istri dan anaknya menjadi di antara yang dihabiskan daripada azab tersebut. Di sisi yang lain, bahkan Nabi kita Muhammad SAW juga pernah mengalami kesedihan. Kesedihan dalam konteks apa? Ketika ditinggal wafat daripada Ummul Mukminin Siti Khadijah radhiyallahu anha dan pamannya Abu Talib. Bahkan sampai 1 tahun lamanya, itu yang kemudian disebut dengan istilah tahun kesedihan atau Amul Huzni, tahun kesedihan. Cuman bedanya kalau Nabi SAW begitu mendapatkan kesedihan, Allah nggak pengen kekasihnya itu sedihnya berkepanjangan, maka kemudian dihadirkanlah peristiwa Isra wal Mi'raj. Namun ala kulli hal, yang ingin kita katakan bahwa para nabi dan para rasul pun mengalami daripada yang namanya episode kesedihan. Hanya saja bedanya para nabi dan para rasul tidak kemudian berlebihan, tidak kemudian berkepanjangan, kemudian mereka kembali berjuang dan kemudian menjadi bagian daripada sosok-sosok teladan bagi kita orang-orang ataupun umat manusia yang datang belakangan. Maka ada waktu memang bahwa manusia itu akan merasakan kesedihan. Kalau kita hari ini kemudian pernah mendapati satu kisah di mana Rasulullah SAW ketika meninggalkan kota Madinah itu kemudian berada di Jabal Thur beberapa saat bersama dengan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebelum kemudian lanjut ke kota Madinah, ya. Jadi dari kota Mekah menuju kota Madinah, mohon maaf. Jadi bagaimana kemudian bahasanya untuk beberapa saat untuk berada di Jabal Thur? Maka saat itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu begitu khawatir, begitu takut, bahkan hadir kesedihan. Ya Rasulullah, kalau mereka nunduk nih pasti kita ketahuan, pasti kita ketahuan. Jadi kesedihannya Sayyidina Abu Bakar itu bukan masalah meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya, tapi kesedihan Sayyidina Abu Bakar itu kalau Rasulullah SAW mendapatkan kecelakaan. Tapi apa kata Nabi? Wahai sahabatku, bukankah yang berduanya itu yang ketiganya adalah Allah? Dan kemudian Nabi SAW mengutip satu daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 40. Apa itu? La tahzan innallaha ma'ana. Nah, ini menarik ya, karena kalau nanti kita akan bandingkan dengan daripada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa beda tuh redaksinya. Kalau Nabi Muhammad SAW mengambil la tahzan innallaha ma'ana, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Allah dulu baru kita. Tapi kalau Nabi Musa, sebagaimana kemudian kita lihat di dalam Al-Quran, begitu Bani Israel lihat bagaimana Fir'aun dan tentaranya itu sudah mengejar, sementara Nabi Musa dan Bani Israel sudah di depan Laut Merah, maka saat itu mereka bilang, ya Musa, itu Fir'aun sama tentaranya udah kelihatan, bagaimana ini urusannya? Nah, kalau Bapak Ibu di sini jadi Nabi Musa, ditanya begitu sama Bani Israel, jawabannya kira-kira apa? Ya mungkin ini kesempatan kita terakhir lah baca doa bareng-bareng gitu. Tapi Nabi Musa nggak gitu. Nah, itu yang nanti kita bahas, prophetic optimism. Tapi nanti kita lihat dari perspektif yang berbeda. Karena pada saat itu apa yang dijawab oleh Nabi Musa? Nabi Musa menjawab, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali gak bakal mereka bisa ngejar kita. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku Rabbi, ada Allah Subhanahu wa taala Tuhanku, dan pasti Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Coba lihat redaksinya Rasulullah,
innallaha ma'ana. Nabi Musa, inna ma'iya rabbi. Dan ini yang menurut para mufassir, kenapa kemudian banyak umat Nabi Musa setelah mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi banyak yang kemudian mereka membangkang. Banyak di antara mereka yang kemudian berarah balik ataupun bertolak belakang dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Berbeda dengan Rasulullah. Karena salah satu sebab ini bukan tidak mungkin kenapa umatnya Nabi SAW, karena ketawaduannya Nabi SAW mendapatkan keberkahan, walaupun kita nggak pernah lihat Nabi SAW. Nah, jadi ini adalah bagaimana ayat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika kemudian mendapati kesedihan itu. Dan di dalam ayat ini terkandung makna, janganlah bersedih dengan termasuk kalau wilayah kita itu permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di dalam hidup, karena sesungguhnya Allah ada untuk kita. Perasaan bersama Allah harusnya bisa membuat kita tenang, karena tidak ada masalah yang besar, yang ada hanyalah Allah yang maha besar. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasinya kepada orang-orang yang beriman melalui firman-Nya di dalam Quran surah Ali Imran ayat 139. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Dan janganlah kalian bersikap lemah, dan janganlah pula kalian bersedih hati, padahal kalianlah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jikalau kalian orang-orang yang beriman. Maka di dalam tafsir mengenai ayat-ayat tentang hazan atau kesedihan, apa sih sebab diantaranya kenapa orang-orang itu sedih, Bapak Ibu? Apa diantara sebab seseorang itu bersedih? Maka ternyata diantaranya sebab-sebab seseorang itu bersedih, yang pertama adalah karena dia ba'idu minallah, dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, kok bawaannya pengen nangis saja, itu hati-hati, ciri jangan-jangan jiwa kita sedang rapuh, jiwa kita sedang ringkih. Lantaran apa? Jauh dari Allah. Karena orang kalau dekat dengan Allah, harusnya dia merasakan kenyamanan, dia merasakan ketenangan, dia merasakan ketentraman. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Karena dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita hari ini nggak tenang hati kita, gampang. Karena apa? Jauh dari Allah. Ada kesempatan ngaji, begitu kita datang ngaji, Ustadz baru bilang assalamualaikum, dia jawab bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Karena Ustadz, kapan lagi saya bisa mendapatkan ketenangan selain di majelis taklim? Itu masih mending ya. Ada yang begitu baru Ustadz bilang assalamualaikum, dia jawab bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, langsung keluar. Kenapa? Karena dari perusahaan sudah memberikan kita kesempatan hadir di majelis ilmu ini, sesuatu yang harus kita syukuri, Bapak Ibu. Karena kalau satu waktu kemudian keadaan berubah, kemudian kajian tidak bisa diadakan lagi di kantor kita, kita mau nyari, kadang-kadang mohon maaf, kita pernah ada juga memberikan satu sesi di kementerian. Saya bingung Ustaz, kata DKM, kadang-kadang saya cari ini kok jamaah pada kemana, ternyata pindah ke kantor sebelah. Terus saya ikut, apakah di kantor sebelah pematerinya lebih baik? Ternyata enggak juga. Tapi yang saya lihat kemudian ketika rekan-rekan saya pindah ke kantor sebelah, mereka ternyata tidur berjamaah di belakang. Jadi cuma pindah itu pengen cari tempat tidur. Maka ini adalah sebuah karunia kalau kita diizinin. Jadi kantor kita masih ada yang mengingatkan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ba'idu minallah. Yang kedua, seseorang itu bersedih adalah dikarenakan apa? Az-dzunub wal ma'asi, dosa-dosa dan maksiat. Kalau kita pernah nih di rumah kita, di kamar kita deh, ada AC, AC-nya baru, mereknya yang paling canggih, PK-nya 4 PK, tapi begitu dihidupin kenapa nggak bisa dingin? Kenapa? Bukan karena nggak dihidupin, tapi kenapa AC-nya nggak dingin? Kalang bisa juga. Tapi salah satunya, kami pernah begitu menyampaikan tentang sebuah tema menemukan rasa di dalam sholat. Kenapa kalau orang ada sholat,
tapi dia nggak bisa menemukan rasa. Ibaratnya dia ngidupin AC tapi AC-nya nggak dingin di kamarnya. Salah satunya ketika itu kemudian kami di daerah, saya lupa daerah Sumatera Barat itu, qadarullah pas nginep di hotel itu, kamarnya AC-nya nggak dingin, udah gitu ngocor apa airnya itu. Terus akhirnya ada datang petugas, saya tanya, Pak ini kenapa AC-nya bisa nggak dingin? Oh ya ini kotor, karena debu-debunya di situ ternyata belum sempat dibersihkan. Maka kalau hari ini kita sholat tapi nggak bisa menemukan rasa di dalam hati kita, jangan-jangan karena debu-debu dosa dan maksiat kita kepada Allah. Harusnya orang kalau dengan sholat itu dia merasakan ketenangan, karena pada saat sholat itulah dia sedang berdialog mesra, munajat cintanya dia kepada Allah. Maka kalau dia mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dalam hadis qudsi dikatakan, hambaku ini sedang muji aku, Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku mujiku lagi nih, Maliki Yaumiddin, wah hambaku muji aku lagi, kata Allah. Tapi begitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini antara aku dan hambaku, apa nih yang dia minta? Ihdinas siratal mustaqim, sampai selesai, maka itulah yang diminta hambaku dan aku akan berikan apa yang dia minta. Jadi nikmati Bapak Ibu. Alhamdulillah Masjid Ar-Ridho ini imamnya Masya Allah dahsyat-dahsyat ya. Makanya kita bersyukur. Kalau kita gara-gara dosa dan maksiat nggak merasakan nikmat sholat, nggak bisa merasakan nikmat baca Quran, nggak bisa merasakan nikmat datang ke majelis ilmu, mohon maaf, salah satunya apa? Gara-gara dosa dan maksiat. Ada seorang ulama, beliau cuma gara-gara ketinggalan sholat berjamaah 20 atau 30 tahun yang lalu, itu kemudian mengakibatkan bahasanya beliau termenung di 30 tahun yang akan datang. Ketika ditanya oleh murid-muridnya, Syekh kenapa engkau termenung? Ini lantaran aku ketinggalan sholat berjamaah beberapa puluh tahun yang lalu. Kalau kita kadang-kadang ketinggalan berjamaah masih tenang ya kan, bahkan ketinggalan gak sholat aja juga masih tenang ya. Makanya wajar kalau tiba-tiba di saat usia sudah masuk mendekati usia pensiun atau bahkan sudah pensiun, yang ada ngeluh terus, nangis terus. Kenapa? Karena dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan. Dan yang ketiga, dia itu lemah di dalam beramal, dhaiful amal, tidak punya apa yang namanya disebut jiddiyah, kesungguhan di dalam berbuat kebaikan, mengerjakan sesuatu itu ya asal aja lah, ya masih mending Ustadz ikut ngaji walaupun nyender dan di belakang tembok ya kan? Tapi alhamdulillah masih ikut ngaji, padahal bisa ada peluang untuk maju ke depan dekat dengan pemateri, betul apa enggak? Tapi insya Allah saya doakan yang maju hari ini dari posisinya di belakang, saya doakan insya Allah bisa ngaji di Masjid Nabawi ya kan? Bukan amin doang, maju Bapak Ibu ya kan? Ya. Kenapa? Karena kalau ngaji di Masjid Nabawi itu insya Allah itu nggak ada yang nyender, semua itu pengen bahasanya dekat dengan Syekh yang menyampaikan. Makanya di pintu 19 ada guru-guru kita dari Indonesia yang belajar di sana. Kalau sempat kita ke sana mampirlah. Jangan sampai kita Masjid Nabawi di Madinah cuma nyari habaya, korma, emas. Itu mah efek samping. Kita cari yang itu punya pengaruh dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu ungkapan menarik dari Syekh Ibnu Athaillah. Kalaupun kita merasakan pedihnya cobaan, masalah di dalam kehidupan kita, maka Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, agar ujian terasa ringan, maka kau harus tahu bahwa Allah lah yang memberikanmu ujian. Dialah zat yang menetapkan beragam takdir atasmu, adalah yang selalu memberikanmu pilihan terbaik. Jangan sampai kita itu ngerasa menjadi si paling menderita di dalam hidup, betul nggak? Kita merasa paling menderita, kenapa? Karena kita kurang jalan-jalan. Maksudnya gimana Ustaz? Coba antum keluar. Kalau bilang Ustaz hari ini kesehatan saya gini. Lihat saudara kita yang terbaring di ruang ICU, yang mereka harus bernapas dengan alat bantu pernafasan. Aduh Ustaz hari ini gaji saya cuma segini. Coba lihat di luar sana, sekeluarga mati bunuh diri lantaran sudah nggak makan berhari-hari. Jadi apa yang membuat kita hari ini berburuk sangka kepada Allah,
Allah dalam hidup kita? Tolong jawab. Selalu memberikan yang terbaik, kadang-kadang yang terbaik atau tidak yang terbaik? Allah selalu memberikan yang terbaik, kadang-kadang terbaik atau tidak yang terbaik? Selalu memberikan yang terbaik. Cuman kitanya aja, ibarat anak sekolah ngerjain ujian, yang buat ujian kira-kira banyakan salahnya atau sudah banyak benarnya? Sudah pasti benarnya atau pasti salahnya? Tapi yang ngerjain ujian udah pasti benarnya atau banyak salahnya? Nah, Allah nggak pernah salah ngasih soal ujian buat kita Bapak Ibu. Tapi kita yang sering salah merespon ujian-ujian yang Allah hadirkan. Contoh, kalau lagi ada masalah, saya pernah nyampaikan beberapa waktu yang lalu. Kalau ada masalah dalam hidup kita, mana respon yang pertama kali kita berikan? Dipikirin atau dizikirin? Nah, dipikirin, betul ya? Setelah dipikirin selesai apa enggak? Enggak. Terus dipikirin lagi enggak? Pikirin lagi kan? Pikirin lagi, selesai enggak? Enggak juga. Dipikirin lagi? Terus aja gitu. Makanya itulah kenapa yang menjadikan seseorang itu wajahnya terlihat lebih senior daripada usia seharusnya. Karena hidupnya kebanyakan overthinking. Harusnya responnya apa? Dizikirin dulu. Nabi Yunus dalam perut ikan bukan mikirin gimana ya keluar dari perut ikan. Nabi Yusuf ketika berada di penjara Mesir gak mikir gimana bisa keluar dari penjara. Rasulullah ketika didatangkan masalah, dihadapkan sebuah masalah, maka Rasulullah sholat sunnah 2 rakaat minta petunjuk dari Allah. Karena kenapa? Karena ternyata zikrullah inilah protokol awal penghapus kesedihan Bapak Ibu. Jadi kalau kita hari ini, Ustadz, gimana caranya agar kita hidup itu tidak kemudian sedih berkepanjangan yang berlarut-larut? Awalilah dari dengan zikrullah. Jadi dari ayat yang tadi, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau sedih, sesungguhnya Allah itu bersama kita. Dan ketika kita sadar, tahu dan mengingat bahwa Allah itu bersama kita, maka gak ada apa-apa yang perlu kita khawatirkan selama Allahnya bersama kita. Karena jelas ayatnya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Karena orang-orang yang beriman, mereka tentram hatinya itu dikarenakan mengingat Allah. Ketahuilah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita jadi tenang Bapak Ibu. Hari ini banyak orang ingin membayar bisa ketenangan dalam hidup itu dengan cara-cara yang salah. Narkoba, prostitusi online ataupun offline, judi online, judi offline. Salah memilih respon, maka akan berdampak besar terhadap hasil yang kita dapatkan. Dan dari ayat ke-28 surat Ar-Ra'd itu, bahwa cara menghilangkan kesedihan, kecemasan dan ketakutan itu dengan bidzikrillah, berzikir memuji Allah. Saat kita mengalami kesedihan, ketakutan, kecemasan, ingat ke Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diantaranya apa yang dicontohkan oleh Nabi, yaitu mengucapkan la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Dan ketika kita menyebutkan ini, Nabi mengatakan siapa yang kemudian ketika dia dilanda kesedihan, kecemasan, kegalauan, kegundahan, membaca ini dan dia minta kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan apa yang ia minta. Ustadz, kalau ini kan agak kepanjangan, kalau yang versi pendeknya apa? Boleh. Paling sederhana itu apa? Istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, Rabbi ini zalamtu nafsi faghfirli. Jadi kalau kita bahasanya menyadari bahwa kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa kecuali apa yang telah Allah hadirkan di dalam hidup kita,
back to Allah adalah menjadi kuncinya. Kita sadar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gak punya kita kekuatan daya dan upaya menghalau keburukan, mengerjakan ketaatan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hanya kepada Allah saja kita bergantung dan bersandar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini yang sederhana Bapak Ibu. Kalau yang mau versi lengkapnya ini, bahkan kalau kita doa la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Namun Ustadz, saya sudah melakukan itu tapi kok enggak kemudian kesedihan itu terselesaikan. Gini Bapak Ibu, tadi ingat ada orang sholat tapi dia sholat itu enggak merasakan ketenangan. Karena apa? Karena tidak tersambung rasa. Kayak orang makan nih, makan siang suka makan nasi soto Betawi atau soto tangkar. Padahal orang bilang ini soto Betawi, soto tangkar ini udah recommended lah di sekitaran kantor kita. Tapi begitu kita makan, kok nggak ada rasa? Kira-kira semangat nggak makannya? Semangat nggak? Enggak. Begitu juga hari ini, kenapa kok ada orang yang sholat nggak semangat, doa nggak semangat, zikir nggak semangat? Karena tidak tersambung rasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Getting connected. Inilah pentingnya kita menemukan rasa di dalam zikir. Karena waktu kita singkat, paling tidak kita belajar. Kalau kita bilang gini, Astaghfirullahalazim, kira-kira tersambung rasa nggak? Apalagi kalau yang punya target, wah baca istighfar 1000 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 astajib, astajib, astajib. Ya itu masih mending, jangan belum jadi istajib. Jadi padahal kalau kita bagaimana menghadirkan rasa saat kita mengucapkan istighfar, salah satunya adalah fahami apa keutamaan ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diantaranya Nabi SAW menyebutkan man lazimal istighfaran ja'alallahu likulli haznin faroha. Siapa yang kemudian dia mendawamkan, membiasakan dirinya istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan setiap kesedihannya menjadi kebahagiaan. Makanya kita kalau bahasanya nemenin rombongan jamaah perjalanan ibadah umrah, salah satu modal yang perlu dibawa itu 2A. Bawa 2A Bapak Ibu. Apa 2A itu? A yang pertama adalah alhamdulillah. Dalam setiap keadaan apapun alhamdulillah. Tapi mentok, ngerasa berat, walaupun sudah alhamdulillah Ustadz masih nggak tenang, baru pakai A yang kedua apa? Astagfirullah. Ini bahkan bisa kita pakai dalam urusan kita kerja. Kalau kita pengen menemukan rasa di dalam bekerja kita, di dalam aktivitas kehidupan kita berkeluarga, 2A. Alhamdulillah, astagfirullah. Lihat istri, suami memberikan pelayanan dengan baik, alhamdulillah. Masuk tengah bulan agak nggak baik, udah tahu rumusnya Bapak Ibu ya, sederhana. Makanya Nabi sehari semalam 70 hingga 100 kali istighfar. Kita dawamin minimal ba'da subuh itu, selain aurat yang rutin kita baca istighfar 100 kali. Itu yang sering kita sampaikan. Dawamkan istighfar 100 kali, sholawat 100 kali. Itu yang minimal, selain dari apa yang kita baca, al-ma'thurat, ratibul haddad, al-adhkar atau yang lainnya, zikir sobah, amsa. Baca istighfar 100 kali, sholawat 100 kali. Dan ternyata kenapa? Karena Allah akan mengubah dari setiap kesedihan itu jadi kebahagiaan. Kita kadang-kadang kan, kenapa kita langsung cepat menstate sebuah hal yang terjadi tidak sesuai keinginan kita, seakan-akan Allah itu nggak sayang sama kita. Pernah dengar kisah tukang tahu Bapak Ibu? Pernah dengar? Kalau ceritain mau dengar nggak ya? Nih, waktunya masih ada ya.
Nah, jadi di tukang tahu bilang, ya Allah, kan kalau orang doa, mohon maaf, kalau doa kita tuh mana yang lebih sering? Minta kaya apa sehat? Coba milih ya, bukan dua-duanya ya. Kalau kita disuruh milih, mana doa yang paling pertama kita minta? Minta kaya apa minta sehat? Nah, alhamdulillah, ini yang sehat ini karena udah tahu pernah sakit ya kan. Tapi kalau yang belum pernah sakit ya kaya lah Ustaz. Padahal kekayaan kita belum tentu bisa membeli kesehatan. Maka Bapak Ibu, ini tukang tahu ceritanya gitu juga. Ya Allah, biar dia tahu saya bisa laku tiap hari, biar saya bisa jadi orang kaya. Nanti kalau saya jadi orang kaya, saya bisa berderma, bisa infak, bisa sedekah. Terus dia doa. Hingga satu hari, biasa dia keluar dari rumah, dia bawa tahunya di pikulan, melewati pematang sawah. Sebelum sampai nanti ada mobil yang nunggu untuk berangkat menuju ke pasar. Qadarullah masyafa'al, pada saat itu habis hujan semalam, maka si tukang tahu terpleset. Begitu terpleset, semua pikulannya itu jatuh berarakan. Kalau bahasa orang Betawi, berarakan ya kan, pada berantakan. Kira-kira yang dirasakan sama si tukang tahu, tenang apa kesel kira-kira? Marah apa kecewa? Dua-duanya gak bagus Ustaz. Kecewa apa sedih? Pokoknya campur aduk. Singkatnya, dia pulang dengan ngerengut. Tapi begitu sampai di rumah, ternyata sudah ada beberapa aparat kepolisian yang bahasanya nanya, Pak, Bapak bukannya yang biasa naik mobil dari sawah itu menuju ke pasar untuk jualan tahu? Betul Pak. Kenapa ya? Dia bilang, enggak, hari ini mobil yang biasa Bapak tumpangi berserta dengan orang-orang yang lain pagi ini mengalami musibah, kecelakaan, jatuh ke jurang, dan semua penumpangnya termasuk pengemudinya itu meninggal dunia, tidak ada yang selamat. Berarti hanya saya, kata dia. Dan begitu tahu cuman dia yang selamat, kira-kira tuh tukang tahu masih marah-marah atau kembali kemudian bersyukur sama Allah? Bahagia sujud, ya Allah, gak jadi mati ya Allah. Tuh tukang tahu ya. Belum selesai di situ, ternyata ada peternak bebek. Peternak bebek bahasanya, kalau saya pernah ternak bebek Bapak Ibu. Jadi salah satu pakan yang harus dikasih ke bebek selain daripada yang biasa, itu campurannya pakai tahu-tahu yang udah nggak utuh gitu ya, ampas tahu gitu-gitu. Dan dia lagi cari siapa yang bisa jual tahu dalam kondisi yang sudah tidak utuh, maka dia akan bayar dengan harga yang bagus. Kira-kira itu tukang tahu seneng nggak? Wah, alhamdulillah ya Allah. Ternyata kita tuh gitu Bapak Ibu. Ketika kita lagi dikasih susah, ya Allah kenapa saya begini? Sholat ya udah, kerja bener, tahajud, doa sama Engkau ya Allah, tapi kenapa saya belum dikasih? Lah itu teman saya satu kantor, boro-boro sholat diajakin ngaji nggak mau, giliran sedekah rasanya berat banget Ustaz. Ya Allah, tapi kenapa dia kok dikasih rezekinya lancar? Karena bukan tidak mungkin Allahnya rindu dengan hambanya. Dia pengen dengar hamba yang dicintainya itu menghibah kepada Allah. Maka ketika kita istighfar, hadirkan bahwa Allah akan mengubah kesedihan kita menjadi kebahagiaan. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Nabi SAW menyebutkan ja'alallahu likulli dhaikin makhraja. Allah akan berikan jalan keluar bagi kesulitan hidupnya. Kita ini bisa nggak nyelesain masalah Bapak Ibu? Kita sudah bisa dipastikan bisa nyelesain masalah nggak? Enggak Bapak Ibu. Kita bisa nyelesain masalah itu kalau diizinin sama yang menjamin solusi dari sebuah masalah. Maksudnya gimana Ustaz? Satu ayat. Jadi kalau bahasa Al-Quran itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala permasalahan hidupnya. Maka rumusnya sederhana. Kalau kita pengen keluar dari semua masalah-masalah, ataupun Allah izinkan ada jalan keluar dari segala masalah yang dalam terjadi hidup kita, beresin takwa kita kepada Allah, maka Allah akan beresin masalah kita di dalam hidup kita.
Ingat tadi, kenapa seorang itu gampang sedih? Karena dia jauh dari Allah, Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini, mohon maaf, ada di antara jamaah yang hari ini hadir belum berjodoh? Hah? Yang jodoh pertama apa jodoh kedua, Ustaz? Ya, maka kita kasih pantun dulu, ikan bawal diasinin. Ya, mudah-mudahan bulan Syawal dinikahi dia kan. Amin beneran ya abang ya kan. Jadi kalau belum berjodoh, ayo ngerapet sama Allah, banyakin istighfar sama Allah. Ya. Kalaupun ada orang lain yang udah punya jodoh, udah 3 kali nikah, udah 3 kali cerai, masa antum 1 aja belum ya? Ayo Bapak Ibu, banyakin istighfar. Surat Nuh ayatnya 10-12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Al-ayat. Jadi kalau kita rajin istighfar, mendawamkan istighfar, Allah ampuni dosa-dosa kita Bapak Ibu. Allah karuniakan apa? Hujan yang lebat dari langit. Gak perlu manggil pawang hujan. Karena kita percaya sama pawang hujan bisa jatuh kepada kesyirikan. Makanya dalam salat istisqa itu apa? Kita banyak mohon ampun kepada Allah. Dan kemudian apa? Allah banyakin harta. Makanya ada rezeki level 9. Itu karena apa? Istighfar. Bahkan dibanyakin anak, yang tadi belum punya anak, belum punya jodoh, Allah kasih. Makanya kenapa kok bahasanya, saya itu kadang-kadang suka tahadus bin ni'mah sambil muhasabah. Ya Allah, saya dikaruniakan istri 1, anak 9. Jangan masya Allah, alhamdulillah bang ya kan? Ya, alhamdulillah. Dan kenapa? Salah satunya karena ini. Dulu-dulu itu kalau kita ngisi kajian banyakin istighfar, muhasabah ya. Pas pulang tahu-tahu udah nambah lagi ya kan. Jadi kalau misalkan bapak-bapak nih, wah Ustadz aja 9, masa saya cuma 1, malu sama Ustadz ya. Deketin istri, astagfirullah, itu paham tuh. Nah, tapi gantian kalau istri begitu tengah bulan deketin suami, astagfirullah, berarti apa? Uang belanja habis. Kan dibanyakin rezekinya, bahkan dibaguskan daripada kebun-kebunnya, sungai-sungainya. Masya Allah, ini dahsyat ini istighfar. Dan yang ketiga adalah apa kata Nabi SAW? Bahasanya akan diberikan daripada rezeki, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari jalan yang enggak disangka-sangka. Kucing bisa makan tulang ikan, cicak bisa makan nyamuk. Bunda Hajar sa'i Safa Marwah, airnya dekat kaki Nabi Ismail. Kenapa? Tugas kita sa'i aja Bapak Ibu. Maka ada slogan yang sering kami sampaikan di kelas-kelas kami itu, di private kelas Pola Pertolongan Allah, bersailah maka Zam-Zam. Tugas kita sa'i aja. Urusan Zam-Zam terserah Allah mau kasih dari jalan yang mana. Kadang bisa jadi kita kerja benar di sini, tapi kok apa yang kita dapatkan belum sesuai dengan keinginan kita. Kerja yang benar aja dulu. Karena bisa jadi Allah sedang menyiapkan Zam-Zamnya di tempat yang lain. Minimal apa? Anak kita sehat, pasangan kita rukun, kita dikasih nggak pernah bolak-balik ke rumah sakit. Itu Zam-Zam Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini sebagai pengantar ya. Karena saya sudah lama nggak ketemu sama guru saya Ustadz Istajib itu, makanya sering nanya, ini jamaah hari itu masih ada apa enggak ya kan? Alhamdulillah masih Ustadz ya kan? Ya, makanya ini baru pengantar. Karena apa? Insya Allah karena sekarang saatnya Bapak Ibu harus nyambung lagi. Tapi saya kasih spill kayak nonton film ya kan? Sequelnya itu ada lanjutannya ya kan? Nah spoilernya dulu. Nah ini spillnya ini. Ada 3 prinsip mengatasi kesedihan. Kalau tadi itu baru protokol awal, oh berarti Ustadz ada 3 langkah lagi. Iya. Nah, 1 langkahnya juga insya Allah biiznillah dahsyat-dahsyat. Supaya kita nggak jadi orang yang baper hidup ini, nggak jadi orang yang bahasanya nggak bisa move on,
Dan itu ada 3 prinsip bagaimana kita bisa dengan izin Allah mengatasi kesedihan. Nah, apa dan bagaimana? Mudah-mudahan diundang lagi bulan depan insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu bisa nanya, silakan. Asal jangan nanya, Ustaz apa 3 prinsip mengatasi kesedihan ini ya kan? Ini nanti untuk yang berikutnya. Silakan Bapak Ibu. Bebas boleh terkait materi atau di luar materi. Ada Bapak Ibu?